Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Amalia Herianti dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan nomor pokok mahasiswa 222-151-028. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi bilangan bulat. Yang pertama adalah sejarah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, nol, dan bilangan asli negatif. Tanda negatif merupakan ciri utama dari bilangan bulat. Tahun 1890, matematikawan Jepang bekerja pada bilangan itu dan menyebutkan sebagai bilangan bulat atau integers. Dalam bahasa Latin, bilangan bulat juga disebut dengan tidak tersentuh. Simbol bilangan bulat menggunakan huruf Z dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang artinya adalah bilangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai definisi dari bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat bukan berarti kumpulan atau himpunan bilangan yang bentuknya bulat, tapi bilangan bulat ialah bilangan yang nilainya bulat. Bilangan bulat juga adalah bilangan bukan pecahan atau disebut juga sebagai bilangan penuh. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan huruf Z. Ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang berarti bilangan. Bilangan cacah sendiri merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan nol dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif bisa juga disebut dengan bilangan asli, merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Sementara itu, bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai negatif. Sementara itu, bilangan asli juga terbagi lagi menjadi bilangan ganjil, genap, prima, dan kelompok. Bilangan cacah sendiri merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan nol dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif bisa juga disebut dengan sebagai bilangan asli, merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Sementara itu, bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai negatif. Bilangan asli terbagi lagi menjadi bilangan ganjil, genap, prima, dan komposit. Bilangan ganjil merupakan himpunan bilangan yang bukan kelipatan 2 atau nilainya tidak habis jika dibagi 2. Kebalikannya, bilangan genap merupakan himpunan bilangan kelipatan 2 atau nilainya akan habis jika dibagi 2. Contohnya 8 merupakan bilangan genap karena kalau kita bagi dengan 2, nilainya akan habis atau tidak punya sisa. Kita ambil contoh lagi 13. 13 jika dibagi 2 bisa, tapi nilainya tidak habis. Berarti 13 bukan kelipatan 2. Itu tandanya 13 tidak termasuk bilangan genap atau termasuk bilangan ganjil. Contoh bilangan ganjil itu seperti negatif 7, negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Contoh dari bilangan genap adalah negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sementara itu, bilangan prima merupakan himpunan bilangan yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 1 atau bilangan itu sendiri. Contohnya 2 merupakan bilangan prima karena hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 2. Sedangkan 4 bukan bilangan prima karena selain bisa dibagi 1 dan 4 juga bisa dibagi dengan 2. Contoh bilangan prima lainnya adalah sebagai berikut, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apabila bilangan yang nilainya lebih besar dari 1 dan bukan termasuk bilangan prima, berarti bilangan tersebut merupakan bilangan komposit. Contohnya 4. Bilangan 4 lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima karena bisa dibagi dengan 1, 2, dan 4. Jadi, 4 termasuk bilangan komposit. Contoh lainnya adalah bilangan 6. Bilangan 6 juga termasuk
termasuk bilangan komposit karena nilainya lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Karena bilangan 6 bisa dibagi dengan 1, 2, 3, dan juga 6. Contoh dari bilangan komposit adalah 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan juga ya, bilangan prima dan komposit juga bisa merupakan bilangan ganjil dan bilangan genap. Contohnya angka 3. Selain termasuk bilangan prima, 3 juga termasuk bilangan ganjil. Tapi, tidak semua bilangan ganjil itu termasuk dengan bilangan prima. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan juga bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri angka 0 pada garis bilangan. Contohnya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan 0 adalah bilangan yang berdiri sendiri dan terletak tepat di tengah-tengah garis bilangan. Ya, angka 0 itu cuman ada satu angka, yaitu 0 gitu. Yang selanjutnya itu adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang terletak di sebelah kanan angka 0 pada garis bilangan. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita akan membahas mengenai sifat-sifat yang ada pada bilangan bulat. Jadi yang pertama, sifat-sifat yang ada dalam bilangan bulat itu adalah sifat komutatif atau pertukaran. Contohnya pada penjumlahan, jika A ditambah B bisa juga atau sama dengan B ditambah A. Contohnya jika 4 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 4 gitu. Karena hasilnya juga akan sama. Pada perkalian, contohnya jika A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya adalah 4 dikali 8 sama dengan 8 kali 4. Hasilnya juga akan sama. Jadi 4 dikali 8 hasilnya 32, 8 dikali 4 juga hasilnya sama, yaitu 32. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif pada penjumlahan, jika A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Jadi jika di sini ada contohnya. Jadi jika 4 ditambah dalam kurung 5 ditambah 6 sama dengan dalam kurung 4 ditambah 5 tutup kurung ditambah 6, maka hasilnya juga akan sama, yaitu 15. Pada perkalian juga sama seperti itu ya. Selanjutnya adalah sifat distributif atau penyebaran. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan berlaku jika A dikali dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan dalam kurung A dikali B tutup kurung ditambah dalam kurung A dikali C tutup kurung. Contohnya jika 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 5 tutup kurung sama dengan tutup buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung ditambah buka kurung 2 dikali 4 tutup kurung sama dengan hasilnya adalah 14. Dan jika pada operasi perkalian terhadap pengurangan berlaku jika A dikali dalam kurung B dikurangi C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B dikurangi buka kurung A dikali C. Contohnya jika 5 dikalikan dengan 7 dikurangi 6 sama dengan 5 dikali 7 dikurangi 5 dikali 6. Hasilnya adalah 5. Kita akan membahas mengenai pembahasan operasi hitung pada bilangan bulat. Pada operasi hitung bilangan bulat ada 4 jenis, yaitu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Pada operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan berlaku sifat jika A ditambah B sama dengan A ditambah B. Jika A dikurangi B sama dengan A ditambah
negatif B. Jika negatif A ditambahkan dengan negatif B sama dengan negatif dikali A ditambah B. Dan yang terakhir, jika A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Contohnya jika 4 ditambahkan dengan 3 hasilnya akan positif, yaitu angka 7. Selanjutnya jika 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Selanjutnya jika negatif 3 ditambahkan dengan negatif 2 hasilnya menjadi negatif 5. Selanjutnya 9 dikurangi negatif 5 yaitu menjadi 9 ditambah 5 sama dengan 14. Cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya ada kuis. Pertanyaannya adalah ada berapa sifat-sifat dalam bilangan bulat? Jika kita menjawab A, maka jawabannya salah. Dan jika kita menjawab B, maka jawabannya salah juga. Kita coba jawabannya C. Hasilnya benar. Jadi sifat-sifat dalam bilangan bulat itu ada 5. Sekian pembahasan soalnya. Terima kasih.